Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bermuajahah di hari Senin malam Selasa terakhir di bulan Zulhijjah, berarti juga malam Selasa terakhir di tahun 1444 Hijriah. Selasa Wekasan. Sabab malam Selasa payun tos lebet bulan Muharram. Teu karaosnya Pak. Satahun teh teu karaos. Para wargi sadayana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih di bab az-zikir dan doa hadis nomor 2. Wa an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoi kepadanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabin nar min dzikrillahi. Ma tidak ada amila amal perbuatan ibnu Adam, manusia, anak cucu Adam, tidak ada amal anak Adam, amalan ketika dia melakukan satu amal, anjalahu yang dapat menyelamatkan baginya, min adzabillah dari siksa Allah, min dzikrillah ketimbang zikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah, padilahnya, keutamaannya dalam hadis ini adalah menyelamatkan dari siksa Allah. Kalau kita ingin diselamatkan dari siksa Allah, maka amal yang mesti kita lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan. Al haditsu, hadis ini, min adillati fadli dzikri, di antara keutamaan dzikir. Wa annahu, ini Pak penjelasan dalam syarahnya, dan sesungguhnya zikir itu min a'dhami asbabin najati, itu adalah penyebab terbesar keselamatan. Jadi tidak ada penyebab kita selamat dari siksa pada hari akhir kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Makanya Bapak Ibu,
Kenapa nanti orang disiksa? Kata Allah, kalian melupakan aku, maka aku melupakanmu pada hari ini. Gitu. Jadi kenapa Allah menyiksa? Karena mereka di dunia tidak ingat kepada Allah, berarti lupa. Nah, karena mereka melupakan Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Kenapa orang nanti Bapak Ibu di akhirat ada yang dibutakan oleh Allah? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Gusti, kunaon abdi teh jadi lolong dan nuju di dunia mah beunta. Ningal abdi teh kunaon ayeuna jadi buta. Maka kata Allah, kadzalika atatka ayatina. Demikian dulu kan datang ayat-ayatku kepadamu. Panasitaha, kau lupakan. Kau seperti orang buta, tidak melihat. Pakadzalika liyauma tunsa. Maka hari ini aku melupakanmu dan membuatmu jadi buta. Gitu Pak. Makanya Bapak Ibu luar biasa bahwa jalan mendapatkan keselamatan itu adalah zikrullah. Kan sering ditanyakan Pak rumusnya, mending salamet dina siksa neraka mending masuk surga. Mending salamet. Kalau salamet dari siksa neraka pasti masuk surga. Kalau masuk surga bisa saja lewat neraka. Makanya kan Pak dalam hidup mending cari untung, mending selamat dari rugi. Coba. Bapak usaha gitu. Pak. Yang paling dicari apa? Untung. Mending umpamanya untung, mending selamat dari rugi. Selamat dari rugi. Dulu itu mah pasti untung. Itu. Jadi yang pokok itu selamat dari siksa. Gitu Pak. Jadi kalau selamat dari siksa pasti masuk surga. Dalam surat Ali Imran 125, faman zuhziha aninar. Kalau diselamatkan dari siksa neraka. Wa udkhilal jannah. Kalau diselamatkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi selamat dulu Pak. Makanya dalam doa ketika tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil. Tidak minta masuk surga Pak, tapi minta diselamatkan. Gitu. Karena tadi bisa saja minta selamat tapi jalannya siksa dulu. Kenapa jalannya siksa dulu? Karena memang aya siksa. Eta dosa belum diampuni Pak. Makanya kenapa harus banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Boro-boro istighfar mas setelah kita dosa maksiat, setelah sholat saja idza faragha minas sholah istaghfaro salasan. Beres sholat wae langsung istighfar. Gitu. Cek urang mah beres maksiat istighfar mah. Ieu mah beres sholat. Kenapa beres sholat istighfar? Bisa saja sholat yang kita lakukan bukan sholat yang mendapatkan rahmat, tapi sholat justru dapat siksa. Fawailulil, bisa tidak khusyuklah sholatnya, bisa gerakannya salah. Makanya kata Rasulullah, ada orang yang sholat pahalanya ngan 20%, 30%, 40%, 50% pahalanya. Coba 3 rakaat yang kita lakukan tadi Pak, itu nilainya sabaraha? Aya 100% nilainya. Aya 70,
Ayat 50. Kan pertanyaannya begitu, Pak. Itu. Setiap sholat yang kita lakukan nilainya berapa? Nah, ternyata kekurangan itu luar biasa agama itu istighfar. Langsung istighfar. Makanya jangankan dosa berbuat jangankan dosa berbuat maksiat, berbuat amal soleh, bahkan Bapak dapat anugerah saja perintahnya itu istighfar. Sebentar lagi Agustusan, ulah ajojing. Nyambut 17 Agustus teh. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika gitu, Pak. Kalimat tasbih itu kan kalimat yang diucapkan ketika Nabi Dzannun, Nabi Yunus itu dimakan ikan, ditenggelamkan ke dasar laut. Kalimatnya tasbih. Gitu. Bapak Ibu sekalian, sehingga Nabi Adam ketika diusir dari surga, maka dia merefleksi dirinya dengan cara tahu bahwa dirinya yang salah, maka subhanaka inni kuntu minad subhanaka. Jadi ketika kita salah, ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat celaka, itu tidak ada campur tangan Allah, yang ada diakibatkan dosa kesalahan kita. Nah, termasuk Pak, kalau kita dapat anugerah, kenapa harus tasbih dan istighfar? Baheula teh ek nembak Belanda keuna kami toha. Minimal ka kandang domba. Walaupun tengah haja, makanya gitu. Jadi ketika kita dapat kemenangan, dapat sukses, usaha maju, Pak, mungkin disengaja, tidak disengaja ada orang yang terdolimi, gitu. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada penyebab terbesar kita selamat dari hari akhir kecuali zikrullah, gitu. Sebab min a'dhami asbabin najat, gitu. Penyebab terbesar selamat dari siksa api neraka. Nah, demikian juga katanya Pak, minal munajjiyati min adzabid dunya. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat dari rasa takut di dunia. Jadi zikrullah itu bukan saja penyebab selamat kita di akhirat. Kalau kita punya rasa takut di dunia, gitu, maka ternyata solusinya adalah zikrullah. Buktinya mana katanya? Walidha qaranallah al-amra bitsabat likitali a'daihi wa jihadihim bil amri bidzikrihi. Oleh karena itu Allah menyertakan perintah kuatnya bertahan, gitu, melawan musuh dan berjihad terhadap mereka itu dengan zikir. Kalau ketika berperang, gitu, yang namanya ke musuh pasti ada rasa takut, Pak. Betul nggak? Bagaimana supaya maju tak gentar, membela? Biasanya kan maju gentar, Pak. Bagaimana supaya tidak gentar? Makanya dalam Quran, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Kalau kalian bertemu dengan musuh, pasukan musuh, fasbutu. Fasbutu itu tasbih, Pak. Ada doa tasbih. Apa doa tasbih? Kalau beres menguburkan mayat, gitu, ya, maka semuanya disuruh berdiri. Kemudian karena Rasulullah idza faraqa min dafnil mayyit, Rasulullah kalau beres mengubur mayit, qoma, beliau berdiri, kemudian qala,
Kemudian beliau berkata, apa ungkapan Rasul? Istaghfiru li akhikum. Mintalah pengampunan dosa untuk saudaramu ini, was'alullaha lahu at-tatsbita, dan mintalah ketetapan iman dan Islam. Fa innahul an yus'al, karena tidak lama lagi saudara kita akan diinterogasi, ditanya. Gitu, Pak. Dalam surat Ibrahim ada yang disebut qaulus tsabit, Pak. Qaulus tsabit. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yutsabbitullahu, Allah menetapkan. Qaulus tsabit, ucapan yang tetap, bil hayat, bagi orang yang beriman, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Apa yang disebut qaulus tsabit? La ilaha, itu Pak. Doa tasbih itu ketetapan iman dan Islam. La ilaha illallah. Nah, idza laqitum fi'atan, kalau bertemu dengan pasukan musuh, pasbutu, maka subutlah, kuatlah. Wadhkurullaha, kemudian berzikir kepada Allah, katsira, yang banyak. Berzikir yang banyak. Makanya perintah zikir itu harus, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam surat Al-Ahzab, orang beriman berzikir dengan Allah dengan zikir yang banyak. Apa zikir yang banyak, Pak, Bu? Apa yang zikir yang banyak? Zikir yang banyak itu tafsirnya di surat Ali Imran 191. Ciri ul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ul albab itu alladzina yadhkurunallaha, yang zikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, sambil berbaring. Maaf, Pak, posisi dalam hidup kita tidak akan lepas dari 3: berdiri, duduk, dan berbaring. Ai jongkok, nagog, duduk. Kan posisinya 3. Itu Pak yang enak. Berdiri, duduk, ai naik motor, naik, duduk. Naik mobil, naik lah, terus duduk. Jadi tidak akan lepas, Pak. Iya kan? Gitu. Berdiri gitu, itu isyarat bekerja. Isyarat bekerja. Lamun aya jalma nu sarenang tung, aya nu sarenang tung. Duduk menggambarkan apa? Bisa kerja, bisa istirahat. Tapi kalau berbaring menggambarkan apa? Istirahat, Pak. Jadi maknanya zikir kepada Allah itu ala kulli hal, atas segala keadaan, baik sedang istirahat, baik sedang kerja, baik sedang aktivitas yang sifatnya kuat seperti berdiri, seperti lari, seperti berjalan. Jadi ala kulli hal itu harus nyambung terus kepada Allah, Pak. Kalau kita mau nelpon, walaupun punya pulsa, kalau sinyalnya tidak kuat, nyambung mau. Berarti ada keterputusan. Nah, bahasa ini tidak zikir. Ada saat ketika kita terputus kepada Allah, berarti terzikir. Nah, ini tidak udzukurullaha dzikron katsira. Bukan katsira di sini, Pak, dalam bentuk kuantitas jumlah. Abi mah zikir 1000 sapeuting. Seueurnya nya dibanding 500, dibanding 2000 masa etik. Abdi mah 2000 sapeuting, banyak dibanding 1000. Abdi mah komo 5000. Nanti tidak akan pernah selesai kalau makna
Udzurullaha dzikron katsira dengan jumlah, tergantung pembanding. Pak. Orang munafik suka zikir, suka, tapi wala yadzurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Berarti lamun urang 100 jalma munafik malih mah gitu. Tidak, Pak. Gitu. Nanti Pak kalau bentuknya bilangan, zikir dalam arti bilangan, maka jangan lepas dari perintah dan contoh Rasul. Ini yang disebut terpaku pada rumus liyabluwakum ayyukum ahsan. Awas gitu. Jadi itu terpaku ke sana. Kalau zikir dalam arti lisan dengan jumlah. Gitu. Jadi yang ahsan itu ada perintah, ada contoh. Makanya gini, Pak, gitu. Kata Rasulullah tadi, kalau teruskan idza faraga minas shalah istaghfara salasan tilu. Kemudian baca doa Allahumma antas salam. Kemudian baca tasbih berapa kali? 33. Kemudian tahmid 33. Kemudian takbir 30. Jumlahnya jadi berapa? 99. Wa tamamul mi'ah, genapkan bilangannya jadi 100. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ngan 100 Pak sekali sholat. Lamun 5 waktu sholat berapa? 500. Urang mah 1000 sapeuting. Berarti salah yang 500. Tidak. Ini yang disebut terpaku pada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Rasulullah, kalau kita beres sholat berzikir dengan zikir seperti tadi, dengan jumlah tiap sholat 100, gupirot khotoyahu, dosa-dosa kita diampuni. Wa in kanat mithla zabadul bahri, sok sanajan dosa kita sebanyak buih di laut. Coba Pak, satu waktu sholat Pak berzikir dengan zikir yang tadi, dosa kita sebanyak buih di laut diampuni. 5 waktu sholat 5 buih laut diampuni. Coba, ini yang disebut kembali pada penjelasan hadis ini, tidak ada amal anak Adam yang paling bisa menyelamatkan dari siksa api neraka min dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Itu baru zikir dalam arti dengan lisan. Pan tadi zikir itu bukan hanya dengan lisan Pak, dengan hati, bahkan dengan itu bil zawarih, dengan anggota badan. Apa zikir dengan anggota badan? Taat kepada Allah, perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Apa maknanya kita zikir kepada Allah la ilaha illallah tapi korupsi, tapi maling? Makanya ini nanti yang disebut Pak dalam hadis, la yasriku syarik hina yasriku wa huwa mu'in. Tidak mencuri para pencuri, tidak korupsi para koruptor ketika dia korupsi kalau dia iman. Ketika korupsi imannya sedang tidak ada. Karena nggak mungkin kalau iman ada tapi korupsi, iman tidak pernah menyuruh korupsi. Jadi kerte nyambung ke Allah napa? Sinyalna kerte aya, putus rarasaan eueuh saha wer di mana wae. Dina handapeun tangkal, handapeun ban beres sintrek. Itu jadi kerte connect Pak ka Allah. Nah, dalamun connect mah nggak mungkin. Gening pernah dicontohkan juga Pak, pernah dicontohkan aya pemotor lampu merah ditabrak, gitu, piriwit ku pak polisi, kenapa anda lampu merah ditabrak? Tahu kalau lampu merah itu mesti berhenti, tahu, tapi kenapa ditabrak? Manawi teh aya bapak, lamun terang ayah bapak. Tuh terkonek. Mungkin Pak polisi mah aya teu aya, na ari Allah aya teu ayana. Tah,
ketika koneksi dengan Allah tidak ada, maka maksiat. Tedikir. Bapak Ibu sekalian. Jadi disebut uzkurullah adzikron kasiro itu ala kulli hal. Gitu ya. Jadi lamun cek lagu Sunda mah emut wae ka engkang teu beunang Nah, Bapak Ibu sekalian, wah Pak luar biasa Pak. Kalau bicara zikir Pak kepada Allah, ya makanya Bapak Ibu nanti zikrullah itu kan maknanya luas Kadek, bukan hanya membaca subhanallah, alhamdulillah. Apa yang disebut zikrullah? Ibadah zikrullah. Buktinya di surat Al-Baqarah 200. Apa yang mesti kita lakukan setelah kita beres hajian, beres kurban? Ternyata perintahnya zikir, Pak. Fa idza qadaitum manasikakum kadzikrikum abaakum au asyada. Beres manasik haji, beres ibadah nusuk pepencitan, fadzkurullah, perintahnya zikir. Kakarake beres haji, beres kurban, ternyata gaspol Pak. Terus kenapa tidak berhenti eureun heula atuh geus haji teh? Salse heula henteu Pak. Kenapa begitu? Ini rumus ibadah Pak Ida parogata pangso. Kenapa Pak begitu? Karena ibadah itu tidak berhenti. Kapan berhentinya ibadah? Mati Pak. Makanya kalau hoyong eureun ibadah, al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Hamba Allah yang mukmin mah istirahat maot teh istirahat tina kacape hirup di dunia. Capek teh dua, aya capek hate, aya capek gawe. Mending mana? Mending capek gawe digaji. Aya istirahat capek hate digaji mah. Mikiran salaki ngecapek hate. Iya teh capek hate ningali dunia ya aduh kongres LGBT pan capek hate Pak. Jalma iman mah mun teu capek gawe capek hate. Nempo waktuna salat barudak can salat capek hate Pak. Leres teu dihudangkeun subuh hese capek hate Pak. Keur jalma iman mah eta ningali masyarakat ya aya nu judi diantep dosa diingkeun ngalobaan ieu teh. Kumaha ditegor teu wani bisi nganyacacang ieu teh. Kumaha kana hate we jalma iman mah kitu Pak. Nu teu iman mah nu penting teu ngarugikeun urang mah bae. Ukurannya begitu. Oh, jalmi iman mah henteu salieuk beh teh eta teh jadi pikiran, Pak. Oh, salieuk beh teh jadi pikiran. Lamun bener boga iman mah. Gitu. Salieuk beh teh jadi pikiran. Aduh, urang mah ka masjid eta pamuda magrib teh lagi gitaran. Aing mah budak saha nya tuh gitu, Pak. Mun wawuh ku urang dititah ka masjid teu wawuh bisi ditegor, minimal ada begitu, Pak. Leres teu? Pan eta teh capek gawe ge capek hate Pak. Gitu. Jadi naon sababna moal eureun Pak jalma mukmin mah capek teh. Makana kakarake beres kurban, beres hajian kudu kurullah. Kakarake beres proyek ieu cing istirahat atuh heula. Ieu mah geus aya sirkulir deui eta. Nu kadua palawargi sadayana. Kenapa begitu Bapak Ibu? Awak urang mah sifatna kumaha kabiasaan. Allah biasa karena dipaksa Pak. Makana Allahumma paksakeun. Sok Pak. Mimiti mah berat tos dipaksakeun ka dieuna jadi
biasa. Yang biasa tahajud liren we ibu 1 minggu sabab kareseban tahajud deui teh berat. Sabab biasana geus tara. Da kebiasaan henteu, makana kunaon ibadah mah jangan berhenti. Nalika berhenti teh mulai deui teh hese. Sok Pak, siga kitu. Palawargi sana makana naon sababna saum nyawalan leuwih berat tibatan saum Ramadan. Dadi engke-engke nyawalan mah kakarake tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, kakarake saminggu aya 3 minggu deui terus we. Komo geus saminggu henteu teh Pak mulai deui teh berat teh. Komo geus 10 poe, komo geus 2 minggu mah meunang sapoe ge elek sekeng. Luh lah eta teh. Isuk puasa di ke deui we lah ulah noron teuing. Kunaon da geus eureun. Palawargi sadayana. Makana zikir ka Allah mah maknana ibadah. Palawargi lamun ningali Quran padilahna luar biasa Pak. Lamun dina hadis ieu mah padilahna nyalametkeun, memang nyalametkeun Pak. Padilahna luar biasa. Contoh dina hirup urang saha Pak? Nabi. Saha siapa orang yang menjadikan Nabi sebagai contoh? Saha nu ngajadikeun Nabi sebagai contoh? Ternyata surat Al-Ahzab salah satu ciri orang yang menjadikan Nabi sebagai contoh adalah mereka yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Siapa yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada dalam diri Nabi contoh yang bagus. Buat siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, maknanya orang yang rukun imannya bagus, dicirikan mengharapkan Allah dan hari akhir. Pernah digambarkan rukun iman yang 6 pokoknya 2, iman pada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah sebagai goyatul hayah, tujuan kehidupan. Iman pada hari akhir, iman pada hari di mana di hari akhir itu amal kita diminta tanggung jawab. Iman kepada Allah di dalamnya meliputi kitab Allah, Rasul Allah, qada qadar Allah, malaikat Allah. Makanya iman kepada Allah include 5. Terakhir iman kepada hari akhir. Nah, wa dzakarallaha katsira. Yang menjadikan Rasul sebagai contoh kalau dia ahli zikir. Teu ahli zikir mah moal, Pak. Gitu. Zikir di sini mananya ahli ibadah. Kalau tidak ahli ibadah mah moal. Gitu. Jadi kalau yarjullah wal yaumal akhir rukun iman, wa dzakarallaha katsira rukun Islam. Yang melaksanakan, yang mengimani rukun iman dengan benar dibuktikan dengan melaksanakan rukun Islam, digambarkan dengan wa dzakarallaha katsira. Makanya Pak bohong itu orang yang menjadikan Rasul contoh kalau dia bukan ahli ibadah dengan ibadah yang benar gitu. Kalau baca juga surat Al-Ahzab gitu. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was-shaimina was-shaimat kahandapna teh wadzakarinallaha katsira wadzakirat. Laki-laki ahli zikir, perempuan ahli zikir, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan bagi ahli zikir laki-laki, ahli zikir perempuan, a'adallahu lahu maghfirah, ampunan Pak. Berarti ahli zikir mah mau teh bersih dari dosa. Mantap Pak. Gitu, kalau bersih dari dosa selamat dari siksa neraka.
wa ajron azima, diberi ganjaran demikian banyak. Bapak Ibu sekalian, luar biasanya ahli zikir. Makanya tadi tidak ada amal anak Adam yang paling dapat menjadi penyebab dari banyak penyebab bisa selamat dari siksa neraka dibanding zikrullah. Ternyata menurut syarah Subulus Salam bukan hanya siksa neraka tapi juga dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada masalah maka kembalinya kemana? Zikir, Pak. Zikir, emut ka Allah gitu. Mun aya masalah teh zikir emut ka Allah. Aya masalah teh ulah curhat ka tatangga. Tatangga ge loba karibeuh. Emut ka Allah. Bapak Ibu, yang melenakan kita dari zikrullah apa? Apa yang membuat orang terlena dari zikrullah? Pak naon sababna jalma tara ka masjid gitu. Pan ka masjid teh zikrullah eta teh. Kenikmatan dunia. Bisa kenikmatan dunia itu dua, bisa keluarga dan harta. Dalam surat Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, la tulhikum amwal, jangan membinasakan hartamu, wala auladikum, anakmu, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Ternyata orang tidak mau zikir, tidak mau ibadah, alasannya terlalu cinta kepada wa tuhibbuna mala hubbang jama', mencintai harta dengan rasa cinta yang berlebihan. Abdi mah sanes teu emut ka pangaosan tuh darah repot itu. Tos subuh repot, siang komo, maghrib aduh lalung sehat. Wa tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Itu. Makanya mestinya mah kudu siga saha, Pak? Yang dipuji oleh Allah, di mana harta tidak melalaikan dari zikir. Ada Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat hebat, donatur perjuangan Nabi, proyek-proyek besar itu beliau tangani dengan keuntungan yang fantastis, tapi ketika ada panggilan sholat bahkan jihad ditinggalkan. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Abdurrahman bin Auf termasuk orang di mana la tulhikum amwalakum, di mana harta perniagaan tidak bisa melalaikan beliau an dzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Ngong adan mah eureun we heula apa kegiatan. Boro-boro adan panggilan jihad wae eureun, udah enggak ada kegiatan paling penting ketika Allah memanggil kecuali memenuhi panggilan Allah. Pok toroloh. Panggilan Allah ada berapa? 3. Panggilan salat, panggilan haji, wa adzin fin nasi bil haji. Haji ge adzan Pak siga salat. Umumkan manusia untuk haji. Kalau panggilan Allah dalam bentuk salat haji dilalaikan, hati-hati, panggilan kematian tidak bisa ditolak. Eta apa? Eta mah teu tiasa ke heula Allah ulah wa ka maut. Enggak bisa. Ya Allah, gitu. Ulurkan sedikit saja nujib da'wataka wa nattabi rusulah. Gitu. Nanti kalau aku berikan umur aku sebentar, najib da'wataka, nanti panggilanmu akan aku penuhi. Cek Allah teh pret. Hai kamari panggilan salat 5 waktu can adan awal. Ari ayeuna nyawa geus nepi kana genggerong. Wa nattabi rusul. Sekarang aku mengikuti rasulmu pret. Nah, itu awalam takunu aqsamtu malakum min zawal.
Dulu kan engkau bersumpah moal disiksa uing mah, moal aya siksaan eueuh poe akhir. Sekarang dimaotkeun minta dipanjangkeun. Kumaha ieu teh. Pak. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu makna zikir di sini maknanya sangat luas. Kuncinya adalah hubungan kita dengan Allah. Sinyalnya terus tersambung baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk hati, termasuk perbuatan. Ketika berbuat ahli zikir itu tidak melanggar Allah. Itu tandanya lagi zikir. Makanya pedagang yang ahli zikir tidak pernah mengurangi timbangan. Pejabat ahli zikir tidak pernah mengkhianati itu tandanya lagi berzikir, Pak. Naon hartina Jumatan beres Jumatan nipu. Gitu. Padahal Allah ada di mana-mana. Bapak Ibu demikian yang bisa disampaikan. Bilih aya pertarosan. Punten Bosan Maros. Tadi dikir nimutkeun contoh Rasul 100 setiap sholat. Lajeng upami anu sok nyanyanak tasbih sapanjang jadi kehidupan anak eta kalebetna kumaha dok? Ustaz. Nuhun. Atur nuhun. Bapak Ibu memang kan diantara juga kalau kita baca hadis orang yang selamat itu kenapa zikrullah? Jadi orang yang akan selamat dari siksa neraka itu yang karena zikrullah itu bibirnya basah rotban min zikrillah. Basah dari zikir kepada Allah. Orang nuju naik motor, naik mobil, kan kita masuk ke pengen hiburan ya. Hiburanna teh lagu nostalgia, inget ka zaman baheula. Nepikeun ka Cireum bae. Padahal meunang pahala moal bisa balik deui moal. Gitu. Bari urang nage geus kieu ayeuna. Padahal di sana lah Pak. Gitu. Di sana ketika berkendaraan itu berzikir kepada Allah. Bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Nah itu yang sifatnya umum Pak, silahkan. Yang sifatnya umum. Gitu. Geuning kata Rasulullah, ma min syai'in athqalum bil mizan. Gitu. Ada ucapan yang ringan diucapkan di lisan tapi berat dalam timbangan amal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Mestinya begitu Pak. Naik mobil ada doanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Gitu. Mendengarkan Quran. Quran itu kan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Makanya ketika mendengarkan Quran, membaca Quran sedang zikir. Bagusnya di mobil teh murotal. Bagusnya. Itu. Urang mah ngadenkeun lagu kikian. Macana Pak Ustadz kudu aya hiburan. Ya silahkan. Cuman hiburan orang yang beriman mah berzikir. Jadi hiburan anak teh berzikir. Hiburan. Gitu. Boleh pantasiru diperintah Pak ka Pangandaran mah. Ka Cipatujah, ka Cireong, ka Dharma Caang teu sawios-wios, cuman itu dalam daka berzikir. Sanurihim ayatina fil afaq, kami memperlihatkan tanda kuasa kami di jagat raya. Saliuk beh teh eta teh mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu gini, kalau diteruskan orang yang berzikir itu, ahli zikir itu boga rasa rumasa. Moal bisa berzikir lamun teu boga rasa rumasa. Naon rasa rumasa teh? Tahu diri. Ada anak yang durhaka, tidak tahu diri, teu boga rasa rumasa. Gitu Pak. Jadi orang yang melupakan itu tidak punya rasa rumasa. Nah pertanyaannya bagaimana bentuk zikirnya dengan tadi pakai tasbih. Kalau sekarang bukan tasbih Pak, pakai
digital yang sekarang masih gak alinya Pak di dia di gitu. Itu kalau sekedar itu buat menghitung tidak jadi masalah Pak. Tidak jadi masalah. Tapi kalau punya keyakinan bahwa berzikir harus dengan, nah itu harus disertakan dalil. Karena Nabi ketika berzikir utamanya ba'da salat, idza faraga minas shalah istighfar salasan, yang tadi subhanallah alhamdulillah Allah bil anamil dengan jari jemari. Gitu. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu. Gitu. Kalau itu untuk menghitung Pak tidak jadi masalah. Apa bedanya kita umpamanya tawaf 7 keliling, bisi hilap ieu teh kuriling ka sabaraha nganggo karet. Sakuriling hiji. Sakuriling deui 2. Itu sabaraha? Tuh kana 2 tuh abi mah da make ieu. Kan bisa Pak, itu mah untuk mengingatkan hitungan. Abi teh tadi maca subhanallah teh sabaraha kali di jalan boleh Pak itu mah. Gitu, karena memang umum gitu daripada lalaguan gitu. Maca Quran teh maca Quran da apalna wal awal wal akhir. Karena subhanallah alhamdulillah istighfar kan istighfar itu harus sebanyak-banyaknya Pak. Iya, tidak jadi masalah, tapi hanya sekedar untuk menghitung. Kalau mesti pakai itu, nah itu baru harus ada keterangan, Pak. Gitu. Atas aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.